Recording in progress. Tes, tes. Selamat pagi semua opa, oma, semua saudara yang hadir pada hari Minggu ini. Selamat bertemu, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah. Puji Tuhan, kali ini kita bisa bertemu kembali di gereja. Ya, dan kita akan segera memperingati
kebangkitan kembali Yesus Kristus dari kematian. Bukan hanya memperingati, tapi apakah itu berdampak terhadap kehidupan kita. Itu yang terpenting. Jadi mari kita menenangkan diri sejenak supaya kita bisa masuk dalam ibadah Paskah Betaria ini. Kita tundukkan diri. Amin. Kita sambut dengan pujian yang tertera. Kristus bangkit. Soraklah haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kita masuki ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan dari putranya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan dari Roh Kudus yang menguatkan, memelihara, dan memimpin kita. Karena itu turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita sambut dengan pujian. Yesus telah mati di Golgota, hutang dosaku dilunasinya. Yesus telah mati di Golgota, hutang dosaku
menghayati kata-kata lagu ini, saya khawatir kalau hanya satu kali menyanyikannya, bahwa Dia yang sudah menghapus dosa kita belum menghayatinya. Kita nyanyikan sekali lagi. Perhatikan kata-katanya. Yesus telah mati di Golgota, hutang dosaku dilunasinya. Sungguh mulia perbuatannya, Dia membasuhku, Dia membasuhku, Dia membasuhku. Sungguh mulia perbuatannya, Dia membasuhku. Mari kita masuk di dalam doa. Hari ini Tuhan, kami peringati apa yang sudah Engkau lakukan, apa yang sedang Engkau lakukan, dan apa yang masih Tuhan kerjakan bagi kami. Sungguh mulia Tuhan perbuatan-Mu. Engkau tidak melihat siapa kami. Engkau mengasihi semua kami. Engkau sudah mati di Bukit Golgota satu kali untuk membayar, melunasi hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak tinggal di dalam kematian, tapi Engkau bangkit, menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Dan itu yang kami alami sekarang dalam hidup kami. Kami boleh hidup terbebas dari hutang dosa kami, mengalami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada di sini. Engkau melihat semua kami satu persatu. Engkau tahu persis siapa kami, tidak terkecuali. Terima kasih Tuhan. Kini kami ada di hadapan-Mu, menaikkan bakti kami. Kami rindu bahwa hari ini kami tidak percuma datang ke gereja, hanya merayakan Paskah. Tetapi kami boleh mengalami Yesus di dalam interaksi kami. Kami boleh mengalami Yesus di tengah kebaktian kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar doa kami. Karena di dalam Yesus Kristus yang satu kali mati itu, kami menaikkan doa ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, menyambut berita firman Tuhan. Sebab itu, aku menasehatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan atau sesuai dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Hendaklah kamu selalu lemah lembut. Hendaklah kamu selalu sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan
damai sejahtera. Kita sambut berita anugerah dengan pujian, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menggenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita ulangi refrainnya bersinar. Katakan kepada baris di sampingmu, hadapkan wajahmu untuk mengatakan bersinar. Dijawab oleh baris sebelah kanan saya dengan bersinar. Aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Silakan duduk. Sebelum firman Tuhan kita baca dan renungkan, mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami untuk memberikan makna Paskah yang kami rayakan hari ini untuk kehidupan kami selanjutnya. Sehingga semua kami diberkati oleh firman itu. Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Lebih lagi Engkau bersukacita atas kami semua, karena kami bisa seperti Maria yang duduk diam di kaki-Mu untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau kabulkan permintaan kami. Karena kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berjanji
mintalah di dalam namaku, itu akan dikaruniakan kepadamu. Amin. Pertama-tama senang sekali kita berjumpa persis di hari Paskah lagi, hari kebangkitan. Biarlah juga kebangkitan ini terus kita alami ke depan. Jadi tidak ada lagi nanti Corona 19 sesudah Idul Fitri. Insya Allah. Ya, itu mudah-mudahan Tuhan berkenan. Itu artinya agar kita makin menikmati lagi kebersamaan kita mengiring Yesus. Banyak yang terjadi selama 2 tahun ini. Ada beberapa di antara kita tidak saling tahu. Kalaupun tahu, hanya paling kita berkomunikasi melalui telepon. Tapi mudah-mudahan nanti kita saling mengasihi, saling memberi empati. Tema ibadah kita hari ini bisa ditayangkan, yaitu berani hidup karena Yesus hidup. Coba saudara masukkan di pikiran dan di hati Anda. Berani hidup karena Yesus hidup. Apa yang muncul di pikiran saudara dengan isi firman Tuhan yang akan kita bawa pulang? Kita disuruh hidup berani. Alasannya bukan mau sok berani, tapi karena Yesus hidup. Kita disuruh berani hidup, jangan takut hidup. Loh, apa ada orang takut hidup? Bukankah kita ingin hidup? Kok malah takut? Betul ya? Yang biasa kita dengar adalah berani mati malah. Itu lupakan itu, kita tidak disuruh berani mati. Tapi hari ini kita disuruh berani hidup. Mengapa? Kalau di tema itu diberitahu alasannya. Karena Yesus hidup. Tapi apa artinya itu? Memberi kita keberanian. Mari kita buka dulu Alkitab. Sebelum kita lebih jauh memikirkannya. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara sudah ketemu semua? Baik. Saya baca perlahan-lahan agar mereka yang tidak bawa Alkitab boleh menyimaknya dengan baik. Kebangkitan Yesus, itu judul yang diberi penterjemah Alkitab. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Orang Yahudi kalendernya hari pertama itu, minggu itu bukan Senin, tapi hari Sabat. Sabat itu untuk kita hari Minggu. Jadi hari terakhir mereka, hari ke-7 adalah Sabtu. Ya. Yang mereka sebut justru hari Sabat. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu.
Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, atau sering disebut Maria Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan itu juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, yaitu para rasul-rasul itu, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, maksudnya ke dalam kuburan, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa ya kiranya yang telah terjadi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta percaya dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, berani hidup karena Yesus hidup. Rupa-rupanya ada orang memang enggan hidup. Bahkan bukan hanya enggan. Kalau enggan saja masih hanya kehilangan semangat. Tapi bahkan ada yang takut hidup. Nah, itu yang kita sebut dengan orang yang putus asa. Dia tidak punya pengharapan untuk hidup. Tidak ada lagi sesuatu yang dia lihat di dalam hidupnya ini, kemungkinan yang baik dari hidup itu. Sebab itulah biasanya orang itu berupaya bunuh diri. Dan itu fakta. Kita jumpai dalam kehidupan. Yang sering Pak Ras jumpai di tengah-tengah pelawatan adalah orang yang sudah enggan hidup. Sehingga ketika Pak Ras tanya, apa yang mau didoakan? Doakan supaya saya cepat. Loh. Apa ada yang sudah enggan hidup ini? Ya, itu fakta juga. Saya bilang, kenapa? Kita harus berdoa supaya cepat mati. Mati itu nggak usah diminta, datang sendiri. Ngapain mesti diminta? Biarpun kita minta, kalau belum waktunya Tuhan, belum mati. Tanpa kita minta, kalau waktunya Tuhan,
Jadi kalau itu yang harus didoakan saya nggak mau. Percuma saya berdoa. Sia-sia doa saya. Sebab pasti tidak dikabulkan kalau bukan maunya Tuhan. Kalau maunya Tuhan, enggak usah saya berdoa, pasti diberi. Yang lain aja kita doain, udah enggak ada. Itu biasanya jawabannya, udah enggak ada. Oh jadi Pak Ras mau pulang aja, enggak, doain aja. Apa yang mau didoain? Ya itu, supaya cepat mati. Gini deh, kenapa sih mau cepat mati? Bosan? Bukan hanya bosan. Udah ngapain hidup begini? Hidup kagak, mati kagak. Ya, itu biasanya orang yang terus mengalami satu penderitaan berkepanjangan. Ya. Saudara-saudara, memang di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan hidup kita itu akan selalu enak. Bahkan ada kalanya kita jumpai dalam hidup ini, dari sejak lahir sampai dia mati, berada di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Adakah orang yang lahir ke muka bumi ini tanpa dikehendaki Tuhan? Jawabnya, tidak ada. Sebab Tuhan yang berkuasa memberi dan mengambil hidup. Ya, Tuhan yang berkuasa. Nah, kalau Tuhan yang memberi itu, apakah Tuhan berniat mau menyiksa dia hidup? Tidak. Tidak pernah dikatakan di Alkitab Tuhan itu penyiksa. Tuhan itu adalah Maha Kasih. Loh, kok Tuhan mengasihi? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya diberi ini? Nah, pertanyaan mengapa itu banyak sekali dipertanyakan. Ketika kehidupan itu tidak menyenangkan. Apalagi tidak seperti yang kita harapkan. Mengapa Tuhan? Kemarin saya ngomong-ngomong dengan anak saya dan kami bicara tentang sesuatu tentang anaknya, cucu kami. Dia memang dari bawaan lahir matanya bermasalah. Ya, sehingga sekarang minusnya sudah 23. Walaupun ada teknologi seperti menambah lensa, tapi terus negatifnya itu, minusnya itu makin terus naik. Sehingga ketika kemarin mereka memeriksakan diri, apakah ada yang bisa dilakukan untuk ini? Pertanyaan mereka kepada dokter, karena dia mau bekerja. Sebelum dia kerja, karena dia udah lulus, dia mau bekerja dan sudah diterima pekerjaan, tinggal nanti tanggal 20 dia masuk. Nah sebelum dia masuk, dia ingin beresin matanya supaya tidak bermasalah di pekerjaannya. Dokternya mengatakan, oh korneamu masih bagus sekali. Retinamu juga masih cukup bagus sekali. Ini tinggal kita tambah lensa aja. Tapi lensa itu tidak murah memang. Mahal. Dan dia takut memberitahu ke papanya. Kita semua sadar dalam keadaan pandemi ini hampir semua bidang kehidupan mengalami kemunduran ekonomi, termasuk perusahaan mereka. Ya, takut memberitahu. Dia ngomong dalam hatinya, Tuhan, mengapa aku dapat begini? Nah itu, pertanyaan apa tadi? Mengapa? Ya,
Mamanya sih menjelaskan dengan sangat baik. Saya bilang, kamu jawab apa ke anakmu? Saya jawab begini. Oh ya, udah betul itu. Udah betul. Mengapa? Bahkan bukan hanya mengapa. Apa salahku? Nah, itu dia. Pernah satu ketika di dalam Alkitab diceritakan, murid-murid Tuhan Yesus juga berpikir seperti itu. Dan banyak orang Kristen juga berpikir seperti itu. Dan pikiran itu yang mau dikoreksi oleh Paskah hari ini. Yaitu ketika mereka sedang dalam perjalanan, lihat ada satu orang buta. Yang katanya sejak lahir butanya. Lalu mereka bertanya kepada Yesus sambil jalan, "Guru, itu salah siapa?" Itu kira-kira intinya. Atau, "Guru, siapa yang berdosa? Anak itu atau orang tuanya?" Ada yang ingat jawab Yesus? Bukan anak itu, bukan bapaknya. Tapi Allah mau melakukan sesuatu pekerjaan di dalam dirinya atau melalui dirinya. Mungkin juga pada waktu lahir, sebab anak itu lahir sudah buta. Orang tuanya juga bertanya, "Tuhan, mengapa anak ini lahir buta?" Dan pastilah mereka berpikir macam-macam, bagaimana jadinya, bagaimana. Mengapa Tuhan? Mungkin juga tidak diceritakan di Alkitab memang. Tapi ada kemungkinan itu. Apakah Tuhan Yesus memang memberi itu untuk mencelakai hidupnya? Menyiksa hidupnya? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Karena justru dia akan menjadi alat Tuhan mengungkapkan kebesaran Tuhan di dunia ini. Memperlihatkan bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang. Karena kemudian mata anak itu disembuhkan. Sehingga mereka mengalami mujizat. Ketika mereka mengalami mujizat, senang enggak? Oh pasti. Apalagi sorotan mata semua, kuping, bakar barangkali pertanyaan, itu gimana sih? Gimana sih? Mereka akan menceritakan, oh Tuhan itu luar biasa mencintai kami. Apakah dia bilang dulu ketika anaknya lahir, oh Tuhan terima kasih engkau mencintai kami, anak kami lahir buta. Kira-kira ngomong enggak begitu? Sudah pasti tidak. Enggak ada orang tua ingin anaknya lahir buta. Ternyata ada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Tapi ada juga yang tidak mengalami itu. Tapi Tuhan terus izinkan dia mengalami penderitaan sampai akhir hidupnya. Karena memang di Alkitab seperti tadi saya katakan, Tuhan tidak menjanjikan hidup kita di dunia ini selalu nikmat, enak. Tuhan juga tidak dijanjikan bahwa semua kita pasti mengalami enak dan tidak enak. Tidak juga. Namun yang Tuhan janjikan adalah kekuatan, penghiburan, penyertaan menjalani hidup itu. Karena itu, Yesus mengatakan bahwa di dalam dunia ini kamu akan mengalami banyak penderitaan. Tapi kuatkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Aku sudah mengalahkannya. Nah, ternyata di dalam Alkitab, hari ini Lukas mengisahkan tentang murid-murid Tuhan Yesus. Ya,
murid-murid Tuhan Yesus ini selama mereka mengiring Tuhan Yesus, wah pasti senang banget. Banyak mereka lihat mujizat, banyak mereka lihat atau mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Itu pasti semakin membangkitkan keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba saya sudah berjalan kurang lebih 3,5 tahun. Yesus mati. Tidak pernah terbayang oleh mereka dia yang begitu punya kuasa. Bisa dikalahkan, bisa dihukum oleh tentara Romawi itu. Gak terbayang. Kuasa apa yang selama ini tidak Tuhan kalahkan? Tapi faktanya mati. Dan sesudah mati, kehidupan Tuhan Yesus, bahkan dalam proses kematian Tuhan Yesus, sudah mulai terbayang ketakutan dan kekhawatiran, bahkan takut hidup, sudah mulai terbayang. Dimulai dengan waktu penangkapan. Mereka lihat bagaimana Yesus diperlakukan. Waktu itu masih garang Petrus. Tiba-tiba diambil pedangnya, ditetaskan ke salah seorang hamba imam yang bernama Malkus, yang diutus untuk ikut menangkap Yesus di Taman Getsemane. Putus, del gitu lepas, ya, kayak kuping babi. Yesus bilang, hei Petrus, sarungkan pedangmu. Siapa yang bermain pedang akan mati oleh pedang. Ditempelin, nempel, sembuh. Wah, sedikit ada pengharapan lagi. Tuhanku luar biasa. Belum pernah dia lihat itu. Kuping sudah putus, bisa ditempel. Memang udah dilihat ada orang mati, hidup kembali. Tapi ini kali mujizatnya yang sudah lepas pengalaman dia sendiri ini. Ketika lihat Yesus dihakimi, mulai terganggu lagi keyakinannya. Ketika ditanya, kau muridnya ya? Oh enggak, aku bukan muridnya. Aku enggak kenal. Sampai berapa kali? 3 kali. Itu sudah mulai tanda-tanda takut. Mengaku imannya. Takut untuk terus menjadi murid Yesus yang setia. Saudara-saudara, kita pendekkan ceritanya. Sesudah Yesus mati, dikubur mereka lihat pelak kematiannya. Gak pelak lagi. Disalib, ngucur darah, ditombak rusuknya, udah gak berkutik, malah keluar darah dan air. Udah yakin udah mati. Dikubur mereka lihat, kuburnya disegel, ya, dilak ataupun diplester begitu supaya tidak bisa dibuka-buka siapa. Seperti kuburan itu tertutup, tertutuplah pengharapan mereka kepada Yesus. Saudara-saudara, apakah pengharapan mereka kemudian bangkit? Kita lihat di sini. Pertama, murid-murid perempuan. Murid perempuan yang di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan itu masih mau berupaya mewujudkan kasihnya, pergi ke kuburan. Membawa rempah-rempah untuk mengurapi yang terakhir kali aja. Karena mereka rupanya nggak tahu bahwa kuburannya itu nggak boleh dibuka atau nggak bisa dibuka. Tapi spontan aja ingin mereka mengungkapkan kasih. Baru setelah di tengah jalan, mereka jalan. Mereka ngomong satu sama lain. Nanti siapa yang bukain untuk kita ya? Kita cuman perempuan bertiga nih. Sambil berjalan, iya ya. Tapi kakinya terus melangkah. Sampai di sana mereka udah melihat 2 orang tadi yang berpakaian berkilau-kilauan. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang yang mati? Dia nggak ada di sini, lihat itu kuburan. Langsung wanita ini dengan penuh sukacita pasti sukacita. Karena dibilang Yesus
Bukan hanya bangkit, hidup sebagaimana diceritakan kepada kamu. Ya. Bercerita. Siapa saja dari teman-temannya, saudara-saudaranya atau pengikut-pengikut Yesus diceritakan, Yesus hidup, Yesus bangkit. Seperti kita tadi nyanyi. Kristus bangkit, soraklah. Itu tanda apa? Oh, hidup yang bergairah, bukan hidup yang lesu. Apalagi gamang dan takut. Nah, saudara, namun mereka mulai mengalami kesulitan. Kebangkitan Yesus tidak menyenangkan semua orang, terutama mereka yang membunuh Yesus, yaitu para ahli-ahli agama dan pemimpin-pemimpin bangsa Romawi tidak senang Yesus bangkit karena mereka takut akan dibalas oleh Yesus. Ya, lalu mereka berupaya untuk mencari murid-murid itu. Maka kalau saudara buka, kalau ada yang bawa Alkitab, bukalah di dalam Yohanes. Ya, pasal yang ke-20. Apa yang mereka lakukan? Yohanes pasal yang ke-20. Ya, ayat 19. Yang tidak bawa Alkitab, lihat di layar. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Jadi sudah 3 hari Yesus di kuburan ya. Dan sudah pada hari Paskah itu. Ya, sudah bangkit Yesus ini. Pada hari pertama, murid-murid Yesus di suatu tempat. Ya, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Karena apa? Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Karena mereka takut. Tidak berani hidup normal. Takut keluar. Mungkin mencari makan juga takut nanti mereka tahu kita murid Yesus. Akan dia apain? Sudah takut melihat hari-hari di depan. Dan Yesus yang bangkit itu membutuhkan 10 kali dia menampakkan diri bahwa dia hidup. 10 kali dia menampakkan diri bahwa dia hidup untuk meyakinkan murid-murid itu. 10 kali bagi orang Yahudi itu angka sempurna. Sama seperti waktu Tuhan mau menghukum Raja Firaun, 10 kali diberi tulah untuk menunjukkan tulahnya sempurna menghukum hati yang keras itu, yang tidak mau berubah atau bertobat. Baru sesudah 10 kali, ya, apa kata Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1? Mari kita buka mulai ayat yang ketiga. Tadi sudah disebut ayat ini, tapi saya mau menyebut sekali lagi. Petrus yang dulu takut, bahkan pernah tanda petik murtad. Kenapa disebut murtad? Dulu dia dipanggil Tuhan jadi murid, jadi pengikut Yesus itu dari penjala. Tapi karena gonjang-ganjing, tidak tahu apa yang harus dilakukan, masih penuh dengan kekhawatiran, aku balik aja. Pulang dia ke Galilea dari Yerusalem. Pulang dia ke danau Galilea. Aku mau pergi menangkap ikan. Padahal Tuhan dulu ngomong ke dia secara khusus. Ikut aku. Aku mau menjadikan kamu penjala manusia. Ini sekarang dia balik jadi penjala ikan. Itu yang kita kategorikan murtad. Balik lagi ke hidup yang lama.
Tapi di situ bagian dari 10 kali itu Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan sesudah itu dia kembali kepada hidup yang normal sebagai pengikut Kristus. Dia mau setia terus mengiring Yesus Kristus. Dan dia mengatakan kalimat ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, begitu besarnya kasih karunia-Nya kepada kita, rahmat-Nya itu, ya, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi Paskah Yesus itu menjadi memutar hidup kami seperti orang lahir lagi. Balik lagi seperti dulu. Diputar hidup kami. Dari hidup takut, dari hidup tidak bersemangat. Sekarang kami begitu bersemangat. Kebangkitan itu, hidup atau Yesus yang hidup itu memberikan kami suatu hidup yang penuh pengharapan. Kata penuh pengharapan ini sangat luar biasa dalamnya. Jadi tidak ada kondisi hidup yang kita tidak boleh berharap. Sekalipun dokter mengatakan tidak ada harapan. Sekalipun barangkali kita berkata, waduh, apa yang bisa diharapkan orang ini sudah akhirnya meninggal dunia. Apa artinya hidupnya dia lagi bagi kita? Oh enggak. Berharap itu tidak boleh kita putuskan sendiri. Selama kita hidup, kita masih boleh berharap atas segala sesuatu. Sekalipun sepertinya tidak ada lagi harapan. Yang sakit udah mati. Ataupun situasi sudah menjadi bubur. Apa yang diharapkan? Oh, saudara-saudara, kasih karunia Tuhan itu tidak bisa kita batasi oleh karena firman Tuhan mengatakan waktu kita masih hidup kita milik Tuhan. Dia sudah mati, kita mati pun tetap milik Tuhan. Tuhan mau pakai satu ketika, saudara sekalian. Ada satu keluarga yang begitu kehilangan saudaranya. Ya. Dan mereka begitu sedihnya karena saudaranya ini tadinya adalah punya peranan penting di dalam keluarga mereka. Sehingga mereka berpikir, Tuhan, mengapa Engkau berbuat begitu kepada kami? Tumpuan harapan kami Engkau ambil. Mereka nggak ngerti. Tapi sesudah perjalanan waktu, justru kematian almarhumah ini mengubah hidup mereka jauh lebih baik, jauh lebih indah. Karena apa? Sesudah nggak ada harapan apa-apa, mereka hanya tinggal berseru kepada Tuhan, Tuhan kami nggak bisa apa-apa, tolonglah kami, bukalah jalan, bagaimana kami mau melanjutkan hidup ini. Tuhan buka pikiran mereka. Sehingga yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa. Datang pikiran dari Tuhan, ide dari Tuhan untuk memulai sesuatu pekerjaan. Dan pekerjaan itu berkembang begitu hebatnya melampaui apa yang bisa diperbuat oleh almarhumah. Sehingga mereka berkata, oh kalau almarhumah tidak meninggal, kau tetap terus tanganmu begini. Karena almarhumah bisa mencukupkan segala sesuatu. Tapi sekarang dengan almarhumah pergi, kau menjadi orang. Kau menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya untuk keluarga. Bukankah semua kita diciptakan Tuhan datang ke muka bumi ini
punya tujuan hidup. Itu sebabnya Tuhan meminta supaya sampai akhir hidup kita nanti, lampu kita tidak boleh padam. Kita harus terus menyala imannya, hidup imannya. Karena itu tujuan Tuhan menciptakan kita ke dunia ini. Gak ada satu orang pun, entah dia diciptakan invalid, tunanetra, entah dia diciptakan sehat, entah di tengah perjalanan nanti Tuhan izinkan dia menjadi seperti apa hidupnya, harus juga ditopang oleh orang lain. Oh, gak ada yang tahu bagaimana rencana Tuhan dengan setiap kita beda-beda. Tidak ada orang dua yang sama. Semua kita ada tujuan Tuhan diciptakan kita ke dunia ini. Dulu di Yunani kuno ada sebuah perlombaan yang unik. Perlombaan apa itu? Yaitu perlombaan lari. Apa uniknya perlombaan lari ini? Mereka harus lari secepat-cepatnya tapi bawa obor yang menyala. Dan obor ini harus menyala sampai mereka di garis finish. Jadi bukan hanya berupaya cepat, tapi harus menjaga lampunya menyala. Dan siapa yang lampunya menyala duluan sampai di sana, itulah yang menerima mahkota. Tuhan ingin lampu kita menyala di dalam perlombaan hidup ini. Entah saudara berlomba dalam keadaan sehat walafiat, entah saudara berlomba mengidap penyakit, entah saudara berlomba cacat tubuhnya, entah saudara berlomba apa saja, kita harus berlomba. Tuhan tidak pernah berkata, oh karena engkau Yosef tidak punya penglihatan, perlombaanmu lebih ringan dari orang lain. Enggak, Sep. Enggak. Tuhan tuntut kepada setiap kita satu ukurannya. Lampunya harus nyala. Sama aja. Sama aja. Jadi kita semua berupaya menjaga lampu kita. Apa itu lampu? Iman kita kepada Tuhan. Tidak boleh mundur karena penderitaan. Tidak boleh mundur karena persoalan. Tidak boleh mundur karena kenikmatan. Jadi orang kaya, orang senang, orang sukses di dunia ini juga harus berlomba. Jangan pikir kesuksesan, kekayaan itu bukan bahaya untuk iman. Oh, banyak orang dalam hidup seperti itu. Lampunya hampir padam. Ninggalkan gereja, ninggalkan pelayanan. Bahkan nikah dengan orang tidak seiman. Oh, banyak duit. Ya. Jadi, padam. Jadi sama aja, Seth. Jangan pikir perlombaan Om lebih enteng dari kamu. Om enak aja ngomong. Enggak, sama. Karena cinta Tuhan kepada setiap kita, apa ukurannya kalau saudara bilang sama? Apa ukurannya cinta Tuhan kepada saudara dan saya sama? Ayo. Dia sama-sama mati di salib untuk kita. Betul? Ya. Sama-sama dia korbankan nyawanya untuk kita. Karena itu saudara, mari berlomba. Ya. Dengan apa? Dengan berani hidup seperti murid-murid. Mari buka Kisah Rasul pasal 4. Ayat yang ke-20. Murid-murid ini yang tadinya mengurung diri, bahkan Petrus yang lari balik murtad jadi nelayan. Inilah pernyataan Petrus juga. Sebab
tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mengapa dia ngomong ini? Karena mereka dilarang bersaksi tentang Yesus. Yesus sudah khotbah nih setelah Roh Kudus turun. Karena itu mengapa Tuhan Yesus nanti naik ke surga supaya dia mengutus Roh Kudus. Pentakosta, ya, yang kita akan rayakan lagi nanti di bulan Mei ini. Ya, dia mengutus itu untuk memberi semangat kepada kita, penghiburan kepada kita, pengajaran bagi kita, pertolongan bagi kita, agar lampu kita tidak tidak mati, terus menyala. Dia beri kita penolong, penghibur yang menguatkan. Karena itu jangan bikin susah dia. Siapa? Roh Kudus. Karena kita sangat butuh dia. Itu sebabnya Tuhan kirim dia. Ya. Kapan dia susah kita buat? Kalau kita mengeraskan hati. Sudah ditegur oleh Tuhan langsung di batin kita, ampuni dia, maafkan dia, enggak boleh begitu. Kita keraskan hati. Sudah ditegur oleh teman, ditegur oleh firman Tuhan di gereja, diingatkan, masih saja terus dia berkanjang di dalam hidup yang seperti itu. Di dalam Alkitab dikatakan Roh Kudus itu akan sedih. Ya. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang sudah diam di dalam diri kita. Ya. Jadi mari kita meniru murid-murid ini. Mereka akhirnya bersemangat, bersaksi tentang Tuhan. Diancam pun mereka bilang, tidak mungkin kami diam. Apakah mereka tidak takut? Mereka tahu Yesus hidup. Jadi keteladanan yang diberi Yesus itu, keteladanannya itu adalah bahwa Yesus itu menderita dari sejak lahir sampai dia mati. Tidak pernah senang hidupnya, boleh dikatakan. Ya, sampai ada orang yang mau ikut dia, aku mau ikut guru kemanapun guru pergi. Tolong perhatikan ini, serigala masih ada punya lubangnya, tempat beristirahat. Anak manusia ini tidak punya tempat. Mau ikut aku? Karena itu Yesus bilang, siapa yang mau mengikut aku harus memikul salib. Itu adalah menderita demi taat. Melawan diri kita. Itu menderita akhirnya. Tapi demi taat kita harus lakukan itu. Demi melakukan kehendak Bapa di sorga seperti Yesus. Taat sampai mati. Tapi apa yang dikatakan kesaksian firman Tuhan? Filipi 2. Ya, supaya kita memiliki ayat 1 sampai dengan 11, khususnya ayat 5 sebenarnya. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang dari kecil, dari lahir, bahkan turun dia dari tahtanya aja udah menderita, itu lahir jadi manusia. Yang walaupun dalam rupa Allah dia sebenarnya tidak menganggap kesetaraan atau kesamaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, ya, ayat 9, Allah sangat meninggikan dia. Jadi barang siapa nanti yang pelitanya terus menyala, akan meninggikan dia, mempermuliakan dia seperti Yesus yang setia sampai akhir. Imannya tidak pernah kendor waktu disanjung, imannya tidak pernah kendor waktu dihina, imannya tidak pernah kendor waktu dijamu dengan mewah begitu ya, ataupun dia menderita. Tidak. Ya, tidak. Dia setia dalam kehendak Bapa. Sehingga nanti semua lidah mengaku Yesus Tuhan.
Semua lutut akan bertekuk lutut. Itu dia peroleh karena setia sampai akhir. Berani hidup apapun keadaannya. Mari kita jalani dengan tetap setia. Jadi jangan lagi muncul perkataan mengapa. Setuju Ibu Esti? Setuju. Tidak ada lagi istilah itu. Itu istilahnya orang yang tidak beriman. Karena kita imani, susah senang hidup ini, Dia ada bersama dengan kita. Dan Dia begitu mencintai kita. Apa ukuran cintanya? Ya, mati. Mati. Belum ada loh kita rela mati demi cinta. Walaupun ada orang kadang-kadang pura-pura mau mati. Ya, demi cinta. Padahal itu cuma sandirawa. Ya, tidak ada itu. Yesus sungguh-sungguh mencintai kita. Hari ini kita pulang. Berani hidup. Hidup dalam iman kita. Apa yang ada di situ? Dua aja. Ingat. Taat dan bersaksi. Saksikan tentang Tuhan itu kepada semua orang. Itu yang disebut tadi, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Apa itu sinar? Dah mungkin memancar dari sini sinar. Kalau baca Matius 5 mulai ayat 16, sinar itu adalah perbuatan baik. Matius berapa tadi? 5 ayat 16. Supaya mereka melihat sinarmu, yaitu perbuatanmu yang baik. Lalu mereka memuliakan Bapamu. Jadi kita pulang hari ini, apa pesan Paskah 2022? Karena Yesus hidup. Jadi Tuhan kita hidup, tidak mati. Dia bisa kita andalkan, dia bisa kita pegang, dia bisa kita harapkan. Amin. Mari kita berdoa. Sesudah kita berdoa nanti, kita sama-sama menyanyikan referen, sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Yesus yang telah bangkit hidup dari mati. Sekarang kami tahu apa makna, apa arti Engkau menunjukkan dirimu hidup kepada murid-murid-Mu, kepada kami. Yaitu supaya kami terus berpengharapan, terus setia, iman kami menyala sampai kesudahan. Karena seperti kesaksian Rasul Paulus, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Baik maut, baik penderitaan, baik kuasa-kuasa di langit dan di bumi. Tidak ada lagi yang bisa menjauhkan kami dari kasih Allah di dalam Yesus. Maka di penghujung corona ini yang kami harapkan supaya berakhir dia dengan segera. Kami diberi pegangan oleh-Mu Tuhan. Suatu prinsip hidup. Kami harus punya keberanian hidup dalam situasi apapun. Menjalani kehidupan ini dengan berani. Karena Engkau hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Nyanyikan dengan penuh keyakinan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Pria saja yang wanita berdoa, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Sekarang wanita, pria menghayatinya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup jadi berarti sama-sama. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Amin, silakan duduk. Kita pulang berani hidup, katakan semua. Berani hidup Karena Kristus hidup. Sekali lagi kita ingat hanya 5 kata. Berani hidup karena Yesus hidup. 1, 2, 3. Berani hidup karena Yesus hidup. Sampai di rumah lupa ya. 5 kata, jangan lupa. Berani hidup karena Yesus hidup. Lagi, berani hidup karena Yesus hidup. Minggu depan ditanya ya. Ayat hafalan katanya. Baik, kita datang kepada Tuhan untuk memberikan apa yang sudah kita siapkan dari rumah, yaitu persembahan kita kepadanya. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan.
Mazmur 116 ayat 7 dan 17. Petugas persembahan dipersilakan. Kita nyanyikan Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, rendah hatimu, janganlah gentar, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, Tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulang sekali lagi karena belum selesai. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan bait kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih rahmat-Mu. Kau telah mati dan bangkit, memberikan hidup baru bagi kami. Tuhan, ini ungkapan syukur kami, persembahan yang kami bawa ini. Kiranya berkenan untuk memberikan persembahan ini, supaya dipakai untuk kerajaan-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati persembahan-persembahan ini. Pakailah dapat dikelola untuk banyak yang membutuhkannya. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam kesempatan tetap berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan melalui pujian yang sangat terkenal ini. Hidup ini adalah kesempatan. Berani hidup karena Kristus hidup. Kita akhiri dengan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Biarlah ini menjadi harapan dan doa kita. Hidup ini adalah kesempatan. Kita pujikan lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini Hidup ini sudah jadi berkah. biarlah itu tekad kita. Kita akhiri dengan pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Karena itu mari kita jangan lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi bagi Dia yang telah mati karena kita. Saya ulangi, karena itu kita hidup entah susah atau senang. Saudara Hendra, susah atau senang. Mari kita hidup bukan untuk diri kita. Sebab ketika kita mengukur dari diri kita lah, kita jadi susah. Tapi kalau kita mengukur dari Allah, semua Tuhan inginkan kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Kristus Yesus. Dengan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus, menyertaimu, menopangmu, memberkatimu, dan mendukungmu untuk mampu lampumu bersinar terus sampai garis akhir perlombaan hidup ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita ambil saat teduh. Amin. Sebab Dia hidup, kita nyanyikan sekali lagi. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pandang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia
Saya persilakan Ibu Feli yang akan melanjutkan. Terima kasih Pak Pendeta Ras dan Ibu Ani, pasangan yang sampai tua melayani Tuhan dengan setia, berlomba dengan obor yang tetap menyala. Puji Tuhan, hari ini Oma apa kabar semuanya? Mana senyumnya? Nggak bisa lihat ya, nggak apa-apa ya. Oke, hari ini kita bersuka cita sekali karena ini pertama kali opa oma kebaktian saling melihat secara fisik ya. Dan bersama-sama kita hari ini ada opa oma, saudara-saudara kita yang ikut Zoom juga. Tuh, banyak ya. Halo, kita kasih salam yuk. Yuk, Oma Erni, Oma siapa lagi ya? Aduh, Oma Susana, Oma Cayet, Pak Ade. Halo ya. Aduh, seneng banget ya. Luar biasa. Tuhan sayang sama opa oma ya. Oke. Nah, sekarang saya mau dengar opa oma masih inget nggak lagu Mas kita? Nah, ya. Oh ya, saya juga mau sapa dulu dong ya, yang di sini yang udah lama, yang Oma Sumiati, apa kabar? Aduh, seneng banget tuh, sehat, luar biasa ya, luar biasa Tuhan bekerja. Ya, untuk Oma Sumiati. Oh ya, buka. Oh ya, Pak Ras minta yang di rumah bisa buka kamera enggak? Pengen lihat wajahnya katanya. Nah, itu Pak Ade. Pak Ade ya. Boleh dibuka ya? Oke. Nah, juga hari ini dari Amerika, anaknya Ibu Varianti sampai jauh sekali ya. Ini Maya ya. Namanya Maya tapi orangnya nyata ya. Bukan Maya ya. Ibu Varianti juga udah lama nggak datang dan terus siapa lagi ya di sini banyak saudara-saudara kita yang baru, opa oma di sana banyak sekali ya. Juga nggak bisa disebutkan satu persatu ya, tapi yang jelas kita diberi kesempatan hari ini oleh Tuhan bareng-bareng, bukan hanya kebaktian Paskah membawa pesan Paskah tadi apa? Coba ini belum minggu depan Bu Ani kita tes ya, kita tes. Apa tadi pesan? Berarti kita luar biasa. Nah, sekarang saya pengen kita nyanyi dulu ya. Mars Betaria. Nah, kalau kita nyanyi Mars enaknya apa? Berdiri ya, karena ini bangkunya bukan merek Likna. Jadi kalau duduk masih bisa berdiri. Ya, kalau Likna udah duduk gak bisa berdiri ya. Oke, kita nyanyi ya Yosep. Kita nyanyi Betaria bahagia, ayo semangat, gembira ya, gembira. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, memandang wajahnya di singgasana baka, surya harapan. Betaria bahagia senantiasa berkarya bagi sesama. Anak bantu cucu bangga atas karsa berguna, teladan berharga. Sebentar, stop dulu. Rupanya ada yang masih belum bisa, mungkin yang baru. Makanya kita nyanyinya mesti lebih kenceng, ya, lebih jelas. Ya, supaya dengar mereka yang nggak bisa, mungkin yang baru pertama kali join, oh nggak, makanya
apa? Oh jangan, nggak boleh dulu ya, belum waktunya ya. Coba ayo kita nyanyi, semangat, gembira, kasih tahu kanan kiri, saya ini udah Betaria, tapi tetap ya, tetap bersukacita, tetap menjadi berkat ya. Hari ini ada banyak yang bawa anak, ada yang membawa anak atau menantu ya. Ada cucu, ada yang bawa cucu. Oh belum, oh, enggak, cucunya mungkin nggak boleh dibawa ya. Nah, anak mantu cucu bangga ya, karena orang tuanya menjadi teladan. Nah ya, kita nyanyi sekarang. Sama-sama semangat ya, kita nyanyi 2 kali ya. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, memandang wajah singgasana bangga, surya harapan. Betaria bahagia, senantiasa berkarya. Bagi siapa? Bagi sesama. Anak mantu cucu bangga atas rasa berguna, teladan berharga. Lagi. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, memandang wajahnya singgasana bangga, surya harapan. Betaria berharga, senantiasa berkarya. Lagi. Sesama anak mantu cucu bangga atas rasa berguna, teladan berharga, teladan sekali lagi, teladan berharga. Luar biasa, silakan duduk. Oma opa teladan yang berharga untuk anak mantu cucu dan semuanya ya. Hari ini kebaktian telah selesai. Sebelum acara kita dilanjutkan dengan tadi kita lomba pakai obor ya. Nanti ada lomba-lomba yang lain ya. Opa oma lombanya lain-lain lagi ya. Jadi kita akan tutup dulu ini sampai di sini. Kita akan karena Ibu Ani sama Pak Ros nggak bisa ikut ya. Karena ada tugas, kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Ras dan Ibu Ani yang sudah memberikan berkat untuk kami supaya kita tetap berani hidup karena Yesus hidup ya. Terima kasih. Dan setelah itu Ibu Caihun akan memimpin acara perlombaan. Nah ini sebentar ya. Karena perlombaan ini diadakan per kelompok, jadi ada beberapa yang tidak tidak ikut dalam kelompok. Saya bikin satu kelompok aja sendiri ya. Karena kelompok Ayub biasanya banyak. Nah kali ini kelompok Ayub sedang berpuasa di rumah. Ya, sedang berpuasa di rumah. Jadinya nggak ikut ke sini ya. Nanti kita bikin waktu acara menyusun ayat, kelompok simpatisan kita jadikan satu ya Bu Caihun ya. Nah bisa lomba ya, kalau menghias salib kayaknya sulit karena ada persiapan. Oke. Terima kasih juga ya, sebentar. Pak Irwan akan memberikan sambutan dulu sebelum acara lomba. Saya sampai lupa nih. Silakan Pak Irwan, sekaligus nanti sebentar semua duduk ya. Semua duduk karena ada nanti kenang-kenangan Paskah yang dipersembahkan oleh ibu yang suka memberi di sini ya. Ibu yang suka memberi ya.
Oke, iya. Oh iya. Sebentar Pak. Ada Pak Irwan dulu. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Yuk Pak Irwan. Nah, ketua kita yang baru ini Pak Irwan udah tahu belum ya? Oh belum tahu ya. Jadi kita ini udah 2 tahun nggak ketemu. Jadi Pak Irwan ini sekarang menjadi ketua kita yang baru. Ya, sebetulnya gini. Sebetulnya udah dari 2 tahun yang lalu. Cuman karena ini saya kenalkan pria yang paling ganteng Ini adalah ketua kita ya. Dia akan kasih sambutan dan sebagainya, penjelasan. Oke, silakan Pak Irwan. Bisa. Pakai itu aja, pakai yang ini. Ini aja. Nah, ini soalnya pakai. Ya, selamat Paskah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi baru kali ini kita bertemu ya, sudah 2 tahun kalau nggak salah ya. 2 tahun kita hanya ikut hari Minggu ya melalui Zoom kita persekutuan. Hari ini kita bisa berkumpul. Ya terima kasih sekali kita bisa berkumpul sini, saling mengenal, saling mengingat dulu di kelompoknya ya. Kelompoknya mungkin ada lupa atau udah masih ingat ya kelompoknya. Teman-teman kelompoknya ya masih ingat ya. Satu itu, kedua juga kita terima kasih Pak Aras yang telah membawakan firman-Nya ya, cukup bagus. Lalu liturgisnya juga Bu Ani yang telah mempersiapkan diri dengan nyanyian yang bagus. Dan juga pada kali ini kan kita kebaktiannya hybrid ya. Jadi kebaktian onsite di sini, yang di rumah juga bisa ya, bisa ikut. Nah itu kita berencana nanti tanggal minggu ketiga bulan Mei. Karena kebaktian hybrid itu kita rencananya minggu 1, 3, dan 5. Dari minggu 1, 3, dan 5 kita hybrid. Jadi yang di ruang Betaria di sana, lalu juga yang di rumah juga bisa ikut. Tapi persiapan untuk hybrid ini banyak yang harus disiapkan, diantaranya kameranya dan lain-lainnya ya. Itu diharapkan di rapat bidang nanti disetujui dan bisa disediakan. Minggu ketiga kita bisa kebaktian hybrid di ruang Betaria ya. Itu ya. Jadi selama sebulan 3 kali, minggu 1, minggu 3, 1, 3, dan 5 kebaktiannya ya. Ya nanti 3 kali Bu. Kalau ada kebaktian, ada minggu kelima, kalau nggak ada 1, 3, dan 5 ya. Jadi kebaktian di tempat kita, nah itu perlu persiapan seperti ini itu banyak persiapannya, ada kamera dan lain-lainnya ya yang perlu disiapkan. Iya. Jadi sambil menunggu bulan Mei 1, 3, dan 5 itu kita tetap renungan melalui Zoom ya tiap minggu jam 1. Tiap minggu jam 1 melalui Zoom. Jadi minggu depan kita tetap ada tapi melalui Zoom jam 1 ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Bu Feli, ya bisa memulai permainan. Selamat Paskah Bapak Ibu semua, senang bertemu dengan Bapak Ibu di sini ya. Kita mau segera lomba yang pertama, yaitu lomba menghias salib. Ya, sudah siap ya? Satu kelompok boleh diwakili oleh 4 orang. Tidak semua ya. Satu kelompok diwakili oleh 4 orang. Nah, salib ini nanti kriterianya adalah kekompakan, kreativitas, sesuai tema atau tidak. Temanya adalah Yesus telah bangkit. Lalu kebersihan. Nah, seperti apa sih ya yang akan dihias? Boleh didengerin dulu. Ya. Jadi menghias salib ini harus ada ceritanya. Misalnya saya beri contoh ya. Kan Yesus bangkit berarti kan baru ada
perubahan. Kalau tadi bicara aku mau hidup gitu ya. Lalu ada satu kisah ceritanya. Misalnya cerita Petrus yang akhirnya berubah, atau Paulus yang tadinya mau bunuhin orang Kristen, lalu kemudian berubah jadi pekabar Injil. Nah, itu karena apa? Salib Yesus Kristus. Ya, itu kira-kira contohnya ya. Waktunya kita berikan 15 menit. Ya, jadi coba sekarang rembukan dulu ke anggota-anggota kelompok yang mau mewakili kelompoknya 4 orang. Silakan. Nah, yang tidak masuk ke kelompok boleh masukkan ke kelompok siapa, Bu Feli? Kelompoknya ini.